Terbukti. Satu, jangan Terbukti cengeng. berkali-kali. Ya. Saudaranya jangan cengeng adalah jangan baper dari Bang Jangan Helmi. baper. Ya, nggak ada gunanya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Oke. Sekarang COVID tuh, ngeluh ini, ngeluh itu, ya Allah kok pemerintah nggak bantu, ya Allah kok ini saya dipecat. Jangan mengeluh, karena semua orang punya persoalan sekarang. Bang Helmi, dari semua hidupnya Bang Helmi yang begitu kaya ya, kaya tanda kutip ya, begitu experience-nya kaya. Kayak pengalaman ya, kayak pengalaman. Kaya itu termasuk uang juga lah, kaya ya, luar biasa. Amin. Nah, jadi relatif lah. Saya mau nanya sama Bang Helmi justru gini, coba buat di sini kan kalau kayak di Clubhouse nih mungkin juga banyak anak-anak muda nih Bang, banyak anak-anak muda, lalu kemudian banyak yang mau lagi bangun bisnis gitu kan. Juga di Instagram nih juga, yang nanya udah banyak yang di Instagram nih, belum beberapa ada yang mau nanya, lalu di sini juga ada yang di Clubhouse mau nanya, tapi kita coba raise hand aja dulu, nggak apa-apa, pencet aja raise hand, nanti habis itu kita angkat. Justru serunya di Clubhouse sama di Instagram ini adalah ini Bang, jadi bisa tanya jawab gitu kan. Nah, Bang Helmi, coba Bang tadi tentang sekolah kehidupan itu kalau dikasih petuah atau pembelajaran ke anak-anak muda gitu ya. Apa sih pembelajarannya kalau 3 dari kehidupan sekolah kehidupan Bang Helmi itu apa gitu? Kehidupan saya yang sangat susah itu membuat saya tidak cengeng. Kehidupan yang sangat sulit waktu saya kecil sampai saya berjuang, sampai saya pegawai negeri itu mengajarkan saya untuk menjadi seorang fighter sejati. Ya dalam bisnis ya saya berkali-kali juga gagal, tapi berkali-kali juga berhasil. Dalam kehidupan juga saya berkali-kali gagal, berkali-kali berhasil. Saya 3 kali pilkada gagal kok. Ya. Tapi tidak pernah membuat saya jatuh. Ya, termasuk terakhir saya diberhentikan dari sebuah jabatan yang tidak kita bahas karena orang udah bosan mendengarnya. Pernah membuat saya baper, tidak pernah membuat saya merenung-renung nggak karuan gitu. Saya selalu adalah orang yang terlatih gitu, bahwa hidup itu memang ada menang kalah. Menang kalah itu adalah biasa. Saya itu selalu ngukur gini yo. Dulu waktu saya masuk ke Jakarta itu udah bottom banget hidup saya. Hidup saya tergantung wesel yang selalu terlambat gitu ya. Saya cuma ngontrak di satu rumah yang juga tidak mewah gitu. Kadang-kadang terlambat makan, kadang nggak ada yang dimakan. Ya jadi dan nggak ada apa-apa saya. Orang tua saya pun tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan hutang gitu ya. Dan sekarang ya saya mencapai kehidupan seperti ini yang alhamdulillah lah. Hidup saya alhamdulillah berkecukupan. Artinya apa? Saya banyak gagal, banyak kalah, tapi juga saya ada menangnya, ada berhasilnya. Resultante, ya selisih, ya pencapaian saya, keuntungan saya itu masih jauh lebih besar dari kegagalan saya dan kerugian saya. Ya sudah. Saya adalah orang yang berusaha untuk terus merasa bersyukur. Ya, makanya hidup saya bersyukur. Saya rileks banget sekarang. Justru saya sekarang bukan lagi pejabat publik. Saya kemudian tahun yang kemarin begitu saya diberhentikan dari jabatan itu, saya langsung take off, tiba-tiba membuat YouTube-nya meledak. Belum setahun udah hampir 700.000 ya kan. 3 minggu saya dapat silver play button, seminar saya penuh, ya undangan saya banyak betul, dan saya menjadi coach ya. Jadi banyak sekali anak muda. Kemarin aja ada 5 orang anak muda datang ke saya minta saya jadi komisaris, ada yang bagi saham, ada yang minta saya jadi advisor, ada yang meminta saya jadi brand lord, ada yang saya bisa kabulkan, ada yang tidak. Ya, ada beberapa perusahaan yang sedang mau go public pun minta saya jadi komisaris gitu ya. Jadi menurut saya wow, jadi saya tidak boleh ya tidak bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Sang Pencipta. Bahwa itulah filosofinya. Jadi saya kembali ke pertanyaan Coach Yohanes. Jadi menurut saya ya enjoy your life itu yang saya sekarang, usia saya udah tidak muda lagi. Gue enjoy banget tuh. Karena saya tidak mau mikir yang susah-susah. Ya, Bang, saya tahu betul. Saya berarti belajar dari banyak buku. saya tangkap satu Bang, pembelajaran dari Bang Helmi adalah satu, jangan cengeng lah, udah pokoknya. Ya, jangan cengeng. Jangan cengeng. Mungkin kalaupun kalah jangan meratap. Jangan sedih dulu boleh lah Bang.
Bang Helmi, sedih dulu boleh lah. Kalau jatuh sedih dulu boleh dong, dikit sebentar. Iyalah, habis itu bangun dong. Saya waktu kalah pilkada ketiga itu gue lagi di Munchen, yo. Ya, akhirnya apa? Gue ketawa aja. Ya udah, gue shopping aja habis itu. Tapi orang normal boleh sedih dulu lah sebentar ya. Oh iya, iya. Termasuk waktu saya diberhentikan, saya sedih. Saya menangis, tapi habis itu saya bangkit. Saya bilang Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya, dan terbukti berkali-kali. Ya. Saudaranya jangan cengeng adalah jangan baper dari Bang Jangan baper. Ya, nggak ada gunanya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Oke. Sekarang COVID tuh, ngeluh ini, ngeluh itu. Ya Allah, kok pemerintah nggak bantu. Ya Allah, kok ini saya dipecat. Jangan mengeluh, karena semua orang punya persoalan sekarang. Betul. Ya, jadilah, saya percaya betul di balik setiap bencana, yaitu pasti ada sebuah peluang di situ. Dan saya adalah orang yang melihat peluang-peluang itu. Saya tahu betul begitu terjadi COVID, banyak orang work from home, learn from home, yaitu adalah banyak juga orang punya waktu untuk belajar. Disitulah saya ternyata banyak dibutuhkan. Buku saya laku, YouTube saya laku. Jadi kemudian saya memotivasi anak-anak muda untuk bisnis saja. Bisnis saja. Satu moto saya yang banyak dipakai anak muda itu gaspol. Ya, selagi muda. Kan kita ingat tuh Jack Ma bilang, kalau kepala dua itu lu harus belajar. Belajarlah dari coach-coach terbaik ya yang ada di sekitarmu ya. Kalau umur 30 ke atas itu mulailah berbisnis di keahlianmu. Ya coba aja. Kalau gagal nggak apa-apa, masih muda. Apalagi kalau belum nikah ya nggak ada risiko tuh. Ya, karena makin tua kan kita makin mikir gitu, makin banyak risikonya. Jadi buat saya itu yang saya bilang gaspol. Jadi tancap aja, nabrak-nabrak dikit nggak apa-apa, masih muda gitu. Dan yang ketiga, Bang Helmi, pembelajaran dari Bang Helmi di sekolah kehidupannya yang ketiga adalah selalu bersyukur. Bang Helmi, itu yang sedang kita lakukan. Kita loncat ke topik berikutnya tentang, kan kita tulisnya ini personal branding nih. Kalau menurut saya sih Bang Helmi dari udah dulu kala gitu ya, udah personal brandingnya kuat ya. Dari sejak jadi raja kuis dan sebagainya, dan bikin bisnis jadi bisnis kuis, jadi kuis jadi bisnis gitu loh, ya kan? Jadi Bang Helmi boleh nih ceritain 3 practical tips apa nih buat seorang entrepreneur tentang personal branding, karena di Clubhouse di mana-mana banyak yang nanya juga Bang. Jadi sebenarnya kita personal branding perlu nggak sih? Apa mesti bisnis branding aja gitu loh, kayak gitu? Tuh gimana tips dari Bang Helmi? Saya baru saja meluncurkan buku namanya Who the Hell Are You? Ya, Who the Hell Are You gitu ya. Practical lesson for personal branding. Saya cuma ngasih tips saja ya, bahwa nggak mungkin kita bisa sukses dalam bidang apapun. Ya, dalam bidang apapun, profesi, bisnis, politik, eksekutif, jadi pegawai, kalau kita tidak dikenal. Kalau sampai orang bilang, ini orang siapa ya? Who the hell are you? Nggak mungkin kita kebagian. Ya, jadi kalau Anda pengusaha dan Anda tidak punya brand, Anda tidak dikenal, Anda nyari investor susah, nyari partner susah, nyari supplier susah. Lu siapa ya? Dicari kartu namanya, di Google namanya nggak muncul, dan orang nggak yakin tuh mau mempercayakan kepada kita semua. Jadi berbisnis, apapun pilihan bisnisnya dan di posisi manapun kita berbisnis, apakah jadi CEO, CTO, jadi CMO, apapun gitu, kita harus punya brand. Brand itu artinya apa? Kita harus dikenal. Ya, public speaker banyak, coach banyak. Tapi coach itu kan punya brand. Ada coach yang bisnis is fun, ada coach pendiri Gratio, ada coach yang yang sangat sosial, ada coach yang sangat IT. Ada coach yang sangat edukasi, ada coach yang sangat religius gitu. Jadi pilihannya banyak. Ada coach yang mahal banget, ada coach yang ngomongnya inspiring banget. Itu semuanya nggak ketuker tuh rezeki. Nah di sini kan ada berapa coach nih? Saya, Tom, Yohanes, Ferry, Viko. Itu kita punya semua brand. Dan itu nggak ketuker tuh. Jadi tidak akan misalnya rezeki saya diambil oleh Yohanes misalnya atau diambil. Kita udah punya ini. Jadi itu yang kita harus lakukan. Begitu justru juga kita mau jadi pengusaha dan sinergi ya Bang ya. Oh iya. Collaboration siap. Jadi nggak mungkin kita sukses kalau kita tidak dikenal.
Untuk dikenal. Jadi kalau orang yang belum mulai, Bang Helmy, orang yang belum mulai itu kalau mereka tanya gimana kalau gitu mulainya untuk personal branding itu gitu. Pertama tanya, hidup kita mau ngapain? Apa cita-cita hidup kita? Apa our personal goal itu apa sih? Tujuan hidup kita apa? Mau jadi apa? Saya mau jadi coach, ya seperti Helmy Yahya. Ya udah, ya. Habis itu kita berdialog, apakah kita punya DNA, apakah kita punya diferensiasi, apakah kita punya skill, kecakapan yang bisa mendukung untuk menjadi coach seperti Helmy Yahya. Apa misalnya? Oh, harus bisa ngomong. Harus pintar ngomong. Oh, harus bisa meyakinkan orang. Oh, harus knowledgeable. Ya, apakah kita? Kalau kita belum, belajar dong. Ngomongnya belum bagus, belajar dong public speaking. Ngomongnya kurang meyakinkan, belajar dong yang ngomong yang meyakinkan orang. Oh, knowledge-nya kurang banyak, belajar dong dari buku-buku, ya. Jadi itu yang kita harus lakukan. Kita harus start. Ya, jadi sekali lagi ilmu personal branding bukan hanya untuk menjadi orang terkenal saja. Kalau kita di kantor pun, kalau bos misalnya butuh, saya butuh orang nih untuk saya promosikan ke Medan. Ya, kenapa dia memilih A bukan B? Kenapa dia memilih tidak C? Karena dia punya spek yang dia cari, dan dia menebarkan radar nih. Ada 40 karyawan dia, siapa nih? Kan pasti dia akan pilih adalah dia orang yang dia kenal. Itu aja personal branding ya, Bang Helmy. Oh iya. Jangan-jangan ada orang yang lebih tepat sebenarnya untuk dipromosikan jadi manajer ke Medan, tetapi karena tidak dikenal nggak terpilih. Iya, betul. Jadi Bang. kalau betul, coach, kalau ada yang mengatakan kok dia yang kepilih ya, atau kok orang nggak tahu sih kalau gue lebih hebat dari orang itu. Kok orang salah persepsi tentang saya? Something wrong with our personal branding. Masuk akal, sangat praktis.